Peringatan, saya bukan penasehat keuangan. Informasi yang terkandung di sini adalah untuk tujuan informasi dan edukasi saja. Lakukan riset kalian sendiri bila ingin terjun ke dunia investasi. Ingat, investasi kripto dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar. Hai, selamat datang di channel The Web Venture di Weekend Crypto. Cryptocurrency minggu ini tidak terjadi banyak perubahan dibandingkan dengan minggu lalu. Tapi kalau dibandingkan 24 jam terakhir, Bitcoin dan cryptocurrency pada umumnya itu berwarna merah. Rata-rata berwarna merah, terjadi penurunan. Tapi ya kurang lebih kalau dibandingkan dengan minggu lalu nggak terlalu terjadi perubahan signifikan. Terutama di sini lihat Bitcoin kita lihat naik 1% dibandingkan 7 hari lalu, dan Ethereum cuma turun 1% dibandingkan dengan minggu lalu. Jadi di sini sih gue bisa bilang nggak terjadi perubahan yang signifikan dibandingkan minggu lalu. Jadi masih posisinya sih masih oke-oke aja untuk cryptocurrency pada umumnya. Kalau kita lihat dari grafiknya, grafik Bitcoin di sini, Bitcoin masih ada di atas 40k. Itu sangat penting ya, karena ini menjadi support yang sangat kuat di sini, di 40k ini. Bitcoin nggak boleh menembus ke bawah 40k ini, karena kalau menembus itu akan bahaya. Yang diharapkan adalah Bitcoin akan naik sini setelah menyentuh 40k. Jadi ya, bouncing seperti ini sudah diharapkan akan terjadi ya. Tapi kita juga harus hati-hati. Kenapa? Kalau kita lihat di sini, Bitcoin setelah turun pada bulan Mei 2021 menembus EMA 200. Di sini yang terjadi adalah setelah Bitcoin naik lagi di area ini, Bitcoin menyentuh EMA 200, lalu Bitcoin turun. Mungkin orang-orang akan berharap Bitcoin bertahan di sini ya, di angka 34. Tapi ternyata terus turun dan harus ada konsolidasi lagi. Jadi mungkin ini bisa juga terjadi sekarang ini. Bitcoin bisa saja turun ke bawah menembus 40k, lalu mungkin akan kembali ke sini ke 34k sebelum akan terjadi hal seperti ini. Kenaikan yang signifikan menembus EMA 200 lalu naik terus. Jadi dua kemungkinan besar saat ini menurut gue adalah Bitcoin menyentuh 40k dulu lalu naik lagi ke atas ke EMA 200 dan mungkin bisa menyentuh 50k. Atau bisa juga Bitcoin ini malah terus turun dan kembali ke 34k. Bahkan bisa lebih rendah lagi ke 30k. Seperti yang terjadi di bulan Mei ini. Bitcoin berada di 40k ini adalah hal yang sangat-sangat penting. Kita lihat beberapa minggu ini apakah Bitcoin masih bisa bertahan di atas 40k atau enggak. Kalau kita lihat berita-beritanya, akhir-akhir ini memang banyak berita yang positif, seperti Rusia yang kemungkinan besar akan menjadikan Bitcoin sebagai currency alias mata uang. Jadi, Bitcoin bukan sebagai aset digital, bukan lagi digital gold, tapi sebagai mata uang, sama seperti rupiah, USD atau rubles di Rusia. Dan ini pengumumannya tentang regulasinya seperti apa akan diumumkan di tanggal Februari 18 Februari. Kemungkinan kalau pengumumannya ini memiliki news yang bagus, berita yang baik, ini akan membawa Bitcoin ke arah yang lebih tinggi. Jadi 18 Februari adalah tanggal-tanggal yang sangat-sangat dinantikan oleh para pencinta cryptocurrency. Kita lihat apa yang akan terjadi di tanggal 18 minggu depan. Semoga hal baik yang akan terjadi dan akan membawa cryptocurrency naik. Selain itu, berita positif lainnya adalah Apple yang kemungkinan akan memiliki fitur di mana merchant bisa menerima pembayaran menggunakan kripto. Jadi akan ada fitur di iPhone, ada fitur bahwa merchant-merchant, para toko-toko bisnis bisa menerima pembayaran menggunakan cryptocurrency. Dan tentu saja ini adalah hal yang baik juga karena kita tahu pengguna iPhone itu banyak banget, dan kalau cryptocurrency bisa digunakan secara langsung ketika memiliki iPhone, ini akan menjadi adaptasi yang sangat baik untuk cryptocurrency agar lebih menjadi populer. Semakin banyak yang menggunakan, semakin banyak yang tahu, dan ini tentu saja akan membuat harga cryptocurrency bisa pada naik karena market udah semakin luas, semakin besar. Jadi sebetulnya banyak banget berita positif tentang cryptocurrency yang bisa membawa harga cryptocurrency pada umumnya ini naik. Tapi tetap saja kita harus tetap hati-hati
nggak bisa kita asal-asalan dalam investasi di cryptocurrency menurut gua pribadi, karena tetap aja nggak ada yang bisa memprediksi 100% apakah market akan naik atau turun di kemudian hari. Yang paling penting adalah kita harus perhatikan apakah cryptocurrency ini memiliki value di masa yang akan datang. Sekali lagi, untuk long term, untuk jangka waktu yang panjang, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, gue masih optimis bahwa cryptocurrency ini akan menjadi salah satu hal yang sangat besar di masa yang akan datang. Itu kenapa gue masih berinvestasi di cryptocurrency. Dan ya mungkin begitu aja sedikit update gue minggu ini tentang cryptocurrency. Dan ya, thanks for watching and see you in my next update video. And bye.